Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mirsawada dan Kode Manajemen akan mempresentasikan manajemen logistik. Operasional kegiatan logistik. Operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan bahan jadi. Menurut Douglas M. Lambert 1998 menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang, maka secara tradisional aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan berikut. Untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan, untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dan konsumen, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan, mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan, melayani pelanggan dengan produk majemuk, bukan hanya produk tunggal, menyimpan sementara dan dari material daur ulang atau dibuang. Kegunaan pergudangan. Pergudangan digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk mencegah dua dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. A. Gudang untuk mendukung manufaktur. Kegiatan manufaktur memerlukan dukungan bahan baku, penolong, komponen, dan suku cabang untuk aktivitas produksi. Adanya material itu merupakan hasil kerja bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pemasok. Pada saat pemesanan datang dari para pemasok, pemasok diterima bagian revenue, diperiksa dan masuk gudang untuk menunggu digunakan oleh bagian manufaktur. Di sini gudang berfungsi sebagai tempat holding atau switching material selanjutnya. Kegunaan pergudangan pemasok A, CL atau CL. Gudang ke pabrik, pemasukan B, pemasukan C, dan lanjut ke gudang, habis itu ke pabrik. B. Gudang yang menyatukan. Barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi lalu dikirim kepada para pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Fasilitas gudang berfungsi sebagai area untuk menyatukan di mana produk yang datang dari pemasok atau produsen bersifat tunggal. Yang bervariasi adalah pihak pemasok atau pabrik. Pabrik A, B, dan C
ke gudang penyatuan, lalu ke pelanggan 1, 2, gudang konsolidasi. Dilakukan dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim dari para produsen namun dalam jumlah kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Untuk itu dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar agar lebih ekonomis. Pabrik ABC ke gudang konsolidasi lalu ke pelanggan 1, 2, dan 3. Gudang pemecah atau break bulk. Barang dikirim dalam jumlah besar namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil-kecil. Untuk itu, fungsi gudang berperan dalam memecah satuan barang dalam bentuk bulk menjadi satuan kecil agar bisa dikirim ke pelanggan. Pabrik ke gudang pemecahan lalu ke pelanggan 1, 2, dan 3. Kegunaan pergudangan. Berdasarkan kegunaan gudang, jelas bahwa aktivitas pergudangan tidak hanya sebagai titik simpan atau holding point, tetapi juga berfungsi sebagai titik alih lewat atau flow truck atau titik pintas sebagai pusat informasi persediaan dan sarana konsolidasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Pola lokasi gudang. Lokasi yang tepat dibutuhkan dalam mendesain sistem logistik agar memperoleh gudang sesuai dengan kebutuhan. Gudang yang didapatkan sebaiknya dapat memberikan pelayanan dan keuntungan biaya dalam suatu pasar tertentu. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara umum ada 3 tipe pola lokasi gudang yang dikembangkan oleh Howard, yaitu gudang posisi pasar, gudang posisi produksi, gudang posisi antara. Gudang posisi pasar. Fungsi dari suatu gudang untuk mengisi suatu gudang untuk mengisi kembali atau replenishment tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat mengantarkan barang ke konsumen. Tujuan didirikannya gudang posisi pasar untuk menggabungkan pembelian dari tempat-tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan pada toko-toko eceran. Contoh penentuan gudang posisi. 4 pasar yang dilakukan oleh perusahaan gudang garam di kota-kota kabupaten seluruh Indonesia. B. Gudang posisi produksi adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Alasan utama penempatan gudang dan pabrik yang berdekatan agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada konsumen. Contoh perusahaan Indofood di Indonesia. Gudang posisi antara yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan konsumen dengan pabriknya ditujukan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru. Teori lokasi industri menunjukkan bahwa pabrik yang menghasilkan produk tertentu seringkali harus lebih dekat dengan bahan baku yang dibutuhkannya. Jika produk-produk dari 2 atau lebih pabrik dijual kepada satu layanan tunggal, maka sebuah gudang pengumpul akan lebih baik didirikan di suatu lokasi antara. Beberapa model penentuan lokasi fasilitas gudang. Model von Thunen, nama pengembang Johann Heinrich von Thunen, Jerman. Buah pikiran ilmuwan pertanian Jerman 1783 sampai 1850. Strategi menentukan lokasi didasarkan kepada meminimumkan ongkos. Lokasi fasilitas pabriknya harus dekat pasar.
produk peternakan paling dekat pasar, produk pasar, sayur, buah-buahan bisa agak jauh, dan gandum serta jagung bisa jauh dari pasar. Jadi tergantung dari daya tahan komoditasnya. Model Weber, Alfred Weber, Jerman. Lokasi fasilitas yang baik adalah jika memiliki ongkos transportasi bahan baku menuju pabrik dan barang jadi yang menuju pasar yang minimum. Model Hoover, nama pengembang Hoover, mempertimbangkan ongkos dan elemen permintaan dalam menentukan lokasi yang baik. Ia menekankan kepada ongkos yang minimum. Ia berpendapat bahwa hubungan ongkos transportasi tidak memiliki hubungan linier terhadap jarak, tetapi semakin meningkat jarak, ongkos akan turun. Sebaiknya penentuan lokasi gudang pada akhir dari saluran distribusi atau posisi pasar, Hoover tidak sepenuhnya tertuju terhadap cara pemilihan lokasi Weber. Model Greenhut, Melvin Greenhut, USA. Mengembangkan teori pendahulunya melibatkan faktor spesifik elemen portabilitas perusahaan. Lokasi fasilitas yang baik adalah jika memperoleh untung maksimum. Center of gravity. Pertimbangan utamanya adalah ongkos transportasi produk dari pabrik sampai pasar. Lokasi fasilitas gudang terletak pada titik berat antara lokasi pasar dengan pabrik, dan lebih dioperasionalkan dengan menggunakan sehingga pabrik, pasar, dan pusat distribusi berada pada koordinat grid tersebut. Tipe pergudangan. Adapun beberapa tipe gudang yang biasa digunakan menurut Douglas M. Lambert 1998. Cross-docking. Cross-docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Konsep cross-docking bisa digunakan jika sebagai tempat menyatukan distribution mixing center, di mana barang datang dalam bentuk curah, blok, kemudian dipecah terus disatukan menurut jumlah dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Pada dasarnya, cross-docking merupakan proses pembendekan pengiriman langsung dari penerima barang tanpa melalui proses layaknya aktivitas penggundangan atau pathway, refill, dan picking. Gudang kontrak atau contract warehousing. Gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Penyelenggara jasa pergudangan mengontrakkan gudang dalam jangka panjang hanya kepada satu klien saja, dan operasinya kedua belah pihak berbagi resiko dan yang berfokus pada produktivitas, pelayanan, dan efisien, bukan berdasarkan pada besarnya fee atau struktur tarifnya. Kenneth B. Ackerman dalam Lambert 1998 mendefinisikan bahwa gudang kontrak adalah a long-term mutually beneficial arrangement with production, economic, and specially tailored warehousing and logistics service exclusive the one client where vendor and client share during associated with the operation. There is a focus on productivity, service, and efficiency, not the fee and rate structure itself. C. Gudang umum, public warehouse. Banyak tipe gudang umum meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga dan furnitur, gudang komoditas khusus, gudang curah. Setiap tipe gudang dilaksanakan dengan pelayan khusus yang berbeda. Gudang dagang produk manufaktur paling banyak digunakan dirancang
untuk digunakan oleh pihak manufaktur, distributor, dan pelanggan untuk menyimpan berbagai jenis barang. Gudang pendingin. Gudang menyimpan dengan suhu terkendali, bisa digunakan untuk menyimpan komoditas yang cepat rusak seperti daging, ikan, sayur, buah-buahan, atau untuk produk farmasi, kertas, film fotografis, dan lain-lain. Gudang bondet, gudang yang biasa digunakan untuk menyimpan sementara barang-barang khusus seperti tembakau, minuman beralkohol impor, dan pemerintah mengendalikan barang-barang tersebut baik dalam pengadaan, distribusi, sampai ke pasar. Saat penyimpanan barang di gudang ini, importer harus membayar bea cukai ke pemerintah melalui otoritas yang ditunjuk. Gudang barang rumah tangga. Gudang barang rumah tangga. Gudang ini digunakan untuk properti pribadi, bukan bahan dagangan. Properti disimpan bisa dalam jangka panjang atau hanya singgah sementara. Terdapat 3 alternatif tipe gudang, yaitu barang rumah tangga disimpan di lantai secara terbuka dengan perhitungan berdasarkan volume barang yang disimpan dalam 1 bulan. Barang disimpan dalam ruang khusus atau ruang besi yang dimana pengguna merasa aman, karena barang terkunci secara khusus dan terpisah dengan yang lain. Barang disimpan, dikemas, dan dimasukkan ke dalam peti kemas. Gudang komoditas khusus. Menyimpan komoditas pertanian seperti biji-bijian, wool, kapas. Biasanya komoditas ini ditangani secara khusus dan beda dengan yang lain. Gudang curah digunakan untuk menyimpan bahan cair atau barang yang memerlukan perlindungan. Untuk menyimpan bahan-bahan cair menggunakan tani besar atau silo. Atau gudang yang menjaga agar bahan tetap kering seperti batu bara, pasir, dan bahan kimia. Fungsi operasi pergudangan. Pergudangan memiliki 3 fungsi dasar, yaitu pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi. Ini fungsi pergerakan telah mendapat perhatian khusus dan menjadi fokus perusahaan dalam melakukan perbaikan perputaran, persediaan, dan mempercepat pengiriman pesanan dari manufaktur ke pengiriman akhir. Fungsi gudang yang pertama adalah gudang wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer atau pathway, penyiapan pesanan atau seleksi, cross-docking, dan pengiriman. Aktivitas penerimaan terdiri dari unloading dari moda transport, mengupdate catatan persediaan gudang, memeriksa barang rusak, sertifikasi dokumen yang dipesan dengan catatan pengiriman. Aktivitas transfer meliputi penggerakan fisik produk menuju gudang untuk disimpan, bergerak menuju pelayanan khusus seperti konsolidasi, dan dilanjutkan ke area pengiriman. Aktivitas cross-docking adalah jalan pintas. Aktivitas penyimpanan dengan mentransfer langsung produk dari tempat penerimaan ke tempat pengiriman. Aktivitas pengiriman adalah merupakan akhir kegiatan pergerakan, meliputi penyiapan produk untuk dimuat ke truk sesuai catatan persediaan, memeriksa pesanan yang akan dikirim, sortasi, dan pengemasan untuk pelanggan khusus. Produk ditempatkan pada kotak, karton, atau wadah lain. Selanjutnya dimuat ke atas palet dan diberi tanda untuk keperluan proses pengiriman seperti asal, tujuan, nama pengirim, dan penerima, dan berisi apa. Fungsi penyimpanan. Fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. 7. Penyimpanan semi permanen adalah penyimpanan barang pada saat terjadi kelebihan dari yang diperlukan untuk pemenuhan normal, dan persediaan ini digunakan untuk stok pengaman. Penyimpanan semi permanen ini digunakan untuk permintaan musiman, permintaan tak menentu, pengkondisian 7 produk seperti buah-buahan, daging,
spekulasi untuk antisipasi pembelian hal khusus seperti quantity discount. Fungsi transfer informasi adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Manajemen memerlukan informasi yang rutin dan akurat untuk mengelola semua kegiatan pergudangan, meliputi informasi tentang tingkat persediaan, tingkat keluaran, lokasi stok, pengiriman inbound dan outbound, data pelanggan, utilisasi fasilitas ruangan, dan kepegawaian. Semua itu merupakan informasi vital dalam menentukan keberhasilan operasi pergudangan. Aktivitas yang tidak efisien dalam pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi dalam pergudangan yang harus diperbaiki adalah handling yang berlebihan, kecilnya utilisasi ruangan, ongkos perawatan yang berlebih, kondisi jadwal pengiriman dan penerimaan, dan penanganan informasi terkomputer yang sudah ketinggalan zaman. Gudang umum versus gudang privat. Manajer logistik harus mengerti tentang keunggulan dan kelemahan, khususnya dipandang dari aspek finansial. Apakah perusahaan menggunakan gudang umum, menyewa, atau gudang privat milik atau leasing? Gudang umum, keunggulannya perlindungan modal, mampu meningkatkan ruang kondisi puncak, mengurangi risiko, skala ekonomis, fleksibilitas, keunggulan pajak, pengetahuan khusus untuk ongkos dan handling, minimum potensi perselisihan buruh. Kelemahan, masalah komunikasi, kurang pelayanan khusus, kekurangan ruang simpan. Gudang privat, keunggulan, pemilik barang punya kendali yang tinggi, memiliki fleksibilitas tinggi, kecilnya ongkos, menggunakan SDM yang lebih baik, manfaat pajak, manfaat dan wujud. Kelemahan, kurangnya fleksibilitas, kendala finansial, tingkat pengembalian. Dampak operasional dan dari kebijakan pergudangan. Sistem informasi gudang dinyatakan kompleks karena dalam memenuhi misi untuk customer service juga dihadapkan kepada proses-proses yang rumit dan detail. Karena jumlah lapan dan jenis barang yang tersimpan memiliki variasi yang tinggi, memiliki uang yang sangat besar, harus termonitor statusnya, harus memiliki loyut yang rapi, mudah dalam menyimpan dan pick up, selalu siap melayani penggunaan bagi gudang bahan baku, siap melayani anggota saluran distribusi bagi gudang barang. Jadi atas dasar kompleksnya fungsi gedung saat ini sudah tidak efektif dan efisien jika dikendalikan secara manual atau tradisional, tapi harus menggunakan sistem dan teknologi yang maju. Saat ini transportasi yang efektif adalah jika memenuhi kecepatan yang diharapkan. Jika tidak cepat, maka akan berdampak terhadap ongkos simpan yang tinggi. Melalui konsep switching, barang yang masuk gudang diupayakan terhindar proses penyimpanan yang lama, tapi gudang berfungsi sebagai sarana transfer material untuk pelanggan. Dengan demikian, fungsi gudang adalah sebagai cross dock. Jika situasi ini dapat dicapai oleh para pengelola gudang, maka akan berakibat menurunnya ongkos simpan karena material hanya mampir sebentar untuk menuju simpul berikutnya, dan akhirnya sampai di pelanggan. Konsep ini hanya bisa diwujudkan apabila ada komitmen dari pihak-pihak. Pemasok harus memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi agar selalu siap kirim. Waktu jangan terlalu cepat, apalagi terlambat. Transporter atau carrier mengirim barang harus tepat waktu. Perusahaan mementingkan pelayanan kepada para pelanggan sehingga mampu memenangkan persaingan di pasar. Yang harus diperhatikan adalah dampak operasional yang ditimbulkan dari kebijakan pergudangan tersebut akan memperbaiki mutu dan pengendalian ongkos. Kebijakan pergudangan, pengiriman sering dan jumlah kecil. Dampak operasional, aktivitas terima dan kirim meningkat, tugas pegawai picking meningkat, kebutuhan perlengkapan meningkat,
beban tracking meningkat, perencanaan transportasi meningkat. Tingkatan produk yang disimpan, ongkos simpan meningkat, kebutuhan ruang stok meningkat, kebutuhan rak meningkat, produktivitas pegawai menurun, admin tangani kertas kerja meningkat, kurangi waktu siklus, kebutuhan pegawai meningkat, kebutuhan mekanisasi meningkat, admin untuk tracking meningkat, kerjasama antara pengendalian persediaan, forecasting, dan distribusi meningkat. Tidak ada toleransi untuk kesalahan. Operasi QC meningkat, relasi pelanggan negatif, pengurangan potensi profit margin. Layanan nilai tambah pada pusat distribusi. Permintaan pelanggan meningkat untuk pelayanan QC, packing, repack, ticketing, labeling, dan kit assembling. Pegawai meningkat, berdampak waktu siklus, pegawai admin tracking, VVIP meningkat. Kebutuhan informasi real time, tracking layanan nilai tambah, pengendalian persediaan, pembelian, transportasi, manufaktur, penjualan, dan distribusi yang saling tergantung. Waktu respon lebih cepat terhadap pelayanan pelanggan. Waktu siklus dan mutu berbasis kompetisi. Tekanan pesaing meningkat, permintaan pelanggan meningkat, loyalitas pemasok turun oleh pelanggan, berdampak terhadap UC dan pegawai, meningkatnya kebutuhan proses untuk meningkatkan waktu siklus dan mutu. Ongkos pegawai dan fasilitas meningkat. Ongkos pelatihan dan turnover pegawai. Kebutuhan ruang meningkat. Ongkos operasi fasilitas meningkat. Kasus dan solusi. Kasus pandemi COVID-19 menghantam semua lini ekonomi dan bisnis di Indonesia. Salah satunya sektor yang terpapar cukup fatal adalah logistik. Penerapan yang normal pun diprediksi tidak mudah mengangkat kembali bisnis logistik. Penurunan daya beli masyarakat yang sangat tajam sehingga barang-barang yang ada di dalam gudang menjadi tidak banyak bergerak. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, masalah pengelolaan gudang dapat menjadi permasalahan serius bagi pelaku usaha. Ada 5 permasalahan yang sering terjadi pada operasional gudang pada umumnya, yaitu selisih stok barang, pengelolaan barang yang masih bersifat manual, kurang teliti saat proses penerimaan dan pengiriman barang, pengelolaan lokasi persediaan yang buruk, produk kadaluarsa tercampur dengan produk lainnya. Jelaskan pendapat saudara bagaimana mengatasi permasalahan di atas. B. Solusi. Jika sistem kerja tradisional masih diperlakukan dalam operasi pergudangan seperti kegiatan refreshing, store, tracking, tracing, picking, dan shipping, maka potensi human error dan ketidakakuratan akan tinggi. Upaya yang dilakukan antara lain banyak perusahaan yang telah menginvestasikan dananya untuk pengadaan teknologi maju untuk membantu operasi saluran distribusi yang mendukung kecenderungan penggunaan teknologi melalui sistem otomasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan yang disertai peningkatan pegawai, perlengkapan, dan ongkos fasilitas. Makin tingginya tingkat kecenderungan para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, salah satu cara dengan menggunakan Electronic Data Insider atau EDI. Barcoding untuk memenuhi persyaratan pelanggan, otomasi pergudangan dan meningkatkan persentase barang terkirim dengan menggunakan metode quick response atau just in time. Sebagian lainnya mereka meningkatkan fokus kepada manajemen logistik sebagai sebuah cara untuk mereduksi semua ongkos dan memperbaiki customer service. Daftar istilah less dan truckload, pengiriman barang dengan menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan. Truckload, pengiriman barang dengan menggunakan truk. Container load, pengiriman barang dengan menggunakan kontainer. Electronic Data
Intercheck, metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Catatan akhir, Martono, Ricky Virona, 2018, Manajemen Logistik, Jakarta, Gramedia. Gisto Sudarno, Indrio, dan Mulyono, Agus, 1998, Manajemen Bisnis Logistik, Yogyakarta, BPFA. Sutarman, 2017, Dasar-dasar Manajemen Logistik, Bandung, Evika Adita. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.